Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Susilo di channel Belajar Terus Terus Belajar. Di video kali ini saya ingin membahas tentang suami istri yang bekerja. Suami istri bekerja dan melakukan penggabungan penghasilan. Nah, lalu bagaimana tentang kewajiban SPT-nya? Apakah masing-masing suami dan istri harus membuat laporan SPT-nya? Apakah SPT-nya juga bisa digabung? Nah, kalau digabung, bagaimana dengan penghasilannya? Apakah penghasilannya digabungkan juga? Lalu bagaimana dengan potongannya? Apakah potongannya digabung juga? Nah, mari ikuti penjelasan saya lebih detail di video kali ini. Namun sebelum itu, tolong bantu saya subscribe, like, komen, dan share. Kembali lagi di channel Belajar Terus Terus Belajar. Teman-teman, bagi suami istri yang bekerja dan memilih menggabungkan penghasilannya dalam kaitannya dengan pajak penghasilan PPh 21, maka kedua orang suami istri ini cukup membuat satu laporan SPT pajak saja. Kalau misalnya istri menggabungkan dengan suami, sehingga yang wajib membuat laporan SPT adalah suaminya. Sehingga NPWP-nya pun yang digunakan adalah NPWP suami. Lalu bagaimana dengan penghasilan istrinya? Apakah juga harus digabung dengan penghasilan neto suaminya? Nah, mari kita coba simulasikan di DJP online berikut ini ya. Baik, kita awali dengan kita login dulu di DJP online. Seperti biasa, kita login menggunakan NPWP atau NIK kita, NIK KTP, kemudian kata sandi kita masukkan dan kita klik selanjutnya. Nah, setelah masuk di DJP online, kemudian kita klik lapor. Setelah lapor, kemudian kita klik e-filing untuk membuat laporan SPT pajak. Setelah itu kemudian kita klik buat SPT. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta? Nah, dalam case yang sekarang ini justru suami istri akan menggabungkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu kita jawab tidak. Berikutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Apakah Anda dapat menggunakan formulir 1770S dengan pilihan form kita gunakan aja dengan panduan. Kemudian kita klik 1770S-nya. Nah, di halaman berikutnya kita masukkan tahun pajaknya tahun 2024. Kita normal, pembetulannya masih kosong, dan klik selanjutnya. Baik, setelah kita masuk ke halaman berikutnya tentang daftar pemotongan pemungutan PPh. Nah, di sini adalah kita harus menginputkan potongan yang sudah dilakukan dari suami saja. Istri tidak kita masukkan di sini. Ya, jadi kita klik tambah, kemudian kita klik PPh 21, kita masukkan NPWP-nya. Kemudian nomor bukti potong kita masukkan. Kemudian tanggal kita masukkan 31 Desember 2024. Jumlah potongan kita masukkan, jumlah potongannya adalah dalam kasus ini 3389850. Lalu kita simpan. Ini adalah potongan dari sang suami yang kita masukkan. Lalu kita selanjutnya. Nah, berikutnya tentang pertanyaan penghasilan neto. Penghasilan neto, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan neto yang harus kita masukkan di sini adalah penghasilan neto dari suami, bukan dari istri. Penghasilan neto dari suami adalah dalam kasus ini misalnya 121.099.850. Lalu kita klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita klik tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita klik tidak.
Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Lalu klik selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, disinilah penghasilan dan pajak istri kita masukkan. Oleh karena itu kita harus jawab apakah memiliki, kita jawab ya. Kita klik iya, kemudian kita klik tambah. Nah, di dalam tambah ini, sumber atau jenis penghasilan kita pilih adalah penghasilan untuk istri, yaitu di nomor 13. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita klik di sini, kemudian kita masukkan berapa penghasilan bruto. Penghasilan bruto ya, bukan bukan penghasilan neto. Kita cek dari eh, bukti potongnya. Penghasilan brutonya adalah 255.657.134. 255.657.134. Oke. PPh terutangnya atau yang dipotong 21.630.600. 21.630.600. 21.630.600. Lalu kita simpan. Lalu kita klik lanjut. Ini adalah harta, silakan nanti diupdate. Hartanya pun suami istri harus dimasukkan semuanya. Baik harta milik suami maupun harta milik istri. Harus kita gabungkan. Apakah Anda memiliki utang? Kita jawab tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Iya, tanggungannya. Kita munculkan tanggungannya. Kemudian kita klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat? Kita klik tidak. Lalu selanjutnya. Selanjutnya pada bagian ini status kewajiban perpajakan suami istri. Statusnya adalah kawin, kepala keluarga, karena ini suami yang bertindak. Kemudian di bagian bawah pilihan, pilihan golongan PTKP-nya adalah kawin dengan berapa tanggungan. Misalnya di dalam kasus ini kita anggap misalnya tanggungannya adalah nol. Jadi K0. Ya, kita klik selanjutnya. Kemudian apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Tidak. Selanjutnya. Nah, ini adalah rekapan penggabungan penghasilan antara suami istri. Kita tengok jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat dan seterusnya. Ini adalah 121. Ini adalah penghasilan suami. Oke. Kemudian PTKP-nya adalah K0. Ini adalah PTKP K0. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah 62 dari 121 dikurangi 58, 62. Kemudian PPh terutangnya adalah 3389. Ini sesuai dengan bukti potong milik suami. Bukti potong milik suami. 3389.850. Kemudian dari jumlah terutang itu berapa yang sudah dibayar? Sudah dipotong 3389.850 sehingga posisi atau status akhir SPT-nya adalah nihil, tidak ada kurang bayar dan tidak ada lebih bayar. Nah, lalu di mana penghasilan istri munculnya? Penghasilan istri munculnya ada pada bagian penghasilan yang telah dipungut pajak secara final tadi, ya. Nah, ini langsung bisa kita lanjutkan. Ini tidak ada proses kurang atau lebih bayar, sehingga bisa langsung kita setujui untuk dilakukan proses pengiriman. Nah, ini adalah gambaran status akhir SPT kita. Status SPT adalah nihil, jumlahnya 0, catatannya lengkap, sehingga dari sini kita sudah bisa mengirimkan SPT ini dengan terlebih dahulu minta kode verifikasi. Klik di sini, kemudian nanti akan terkirimkan kode verifikasi di SMS kita maupun di email sesuai pilihan kita, lalu kita masukkan di sini dan klik kirim. Selesai pembuatan laporan SPT. Demikian video ini mudah-mudahan membantu teman-teman suami istri yang menggabungkan penghasilannya dalam membuat laporan SPT.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan kalau ingin ada yang mau dibahas, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.